Halo Talavers, rasanya kepengen deh kasih tahu negara-negara yang sering usil sama Indonesia untuk nggak lagi macem-macem. Soalnya mereka belum tahu kalau negara kita ini terus berkembang dalam hal pengembangan senjata nuklir. Belakangan ini memang beberapa perusahaan tanah air sukses menghadirkan beberapa alutsista canggih seperti tank Harimau, Rantis Anoa, dan masih banyak lagi. Nah, yang gak kalah mencengangkan dari itu semua adalah pesawat terbang tanpa awak atau istilah kerennya sering disebut drone yang juga udah bisa dirakit di dalam negeri. Dalam hal ini tercatat beberapa pesawat tanpa awak yang berhasil menjadi andalan bangsa, diantaranya ada Wulung. Drone pertama hasil produksi dalam negeri tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia yang bertugas bertanggung jawab atas produksi pesawat, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau sering disingkat BPPT, serta Lembaga Elektronik Nasional yang diberi amanah untuk mengerjakan sistem komunikasi dan elektroniknya. Dirancang sejak tahun 2014 lalu, kehadiran Wulung seolah menjadi angin segar untuk kemajuan teknologi di bidang kemiliteran. Sekaligus menjadi jawaban atas keinginan bangsa ini akan sebuah pesawat tanpa awak dengan kemampuan luar biasa. Pasalnya, Wulung dilengkapi kemampuan untuk mengambil foto dan video secara real-time dengan kualitas tinggi. Gak lupa pula teknologi inframerah disematkan demi pencitraan gambar di malam hari. Drone satu ini sanggup terbang hingga radius 100 km dari pusat pengendalinya selama 2-3 jam non-stop dengan ketinggian maksimal hingga 5.500 kaki atau setara dengan 1.700 meter. Meski terbilang cukup standar, tapi jangan diremehin ya. Karena secara teknis, drone satu ini secara bertahap akan ditingkatkan. Toh namanya juga yang pertama, ya nggak? Makanya nggak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti dengan sistem autopilot yang terintegrasinya tadi, drone ini yang pada awalnya diperuntukkan buat 3 misi, yaitu intelijen, pengawasan, dan pengintaian, bakalan di-upgrade menjadi Unmanned Combat Aerial Vehicle seperti Northrop Grumman Global Hawk dan General Atomics MQ-9 Reaper yang udah teruji kemampuannya dalam melepaskan rudal untuk memburu Al-Qaeda. Terlepas dari itu, kelebihan yang paling mencolok dari Wulung terletak dari lama waktu proses produksinya yang cuma butuh waktu sekitar 6 minggu saja. Jadi, drone ini sebenarnya sangat memungkinkan untuk diproduksi dalam jumlah besar, sekaligus memenuhi perintah orang nomor 1 di Republik ini untuk mengawasi daerah perbatasan selama 24 jam. Contohnya di Kalimantan Timur, yang mana ada sekitar 2.000 km garis batas yang harus diawasin. Punya garis batas yang panjang memang jadi resiko besar untuk kedaulatan suatu wilayah. Karena itu pula PT LEN pada tahun 2020 lalu memperkenalkan penemuan baru mereka untuk kebutuhan latihan penembakan senjata artileri pertahanan udara, yaitu Dorniland TD-120 dan TD-170. Pesawat tanpa awak dengan livery kuning dan orange tersebut, dua-duanya dapat dibekali tracking flare maupun missed distance indicator. Keduanya merupakan sebuah sistem yang sanggup memberikan data keakuratan tembakan senjata artileri yang menyerangnya. Nah, untuk spesifikasinya masing-masing, target drone 120 punya rentang berat mulai dari 15 hingga 20 kg dengan dimensi panjang 2,57 meter, lebar bentang sayap 3 meter, dan tinggi 0,57 meter. Perihal performanya, pesawat nirawak tersebut ditenagai 2 mesin silinder yang menghasilkan tenaga sebesar 12 horsepower yang mampu membuatnya melesat hingga kecepatan maksimal 180 km per jam. Tenaganya kecil, tapi kenceng juga ya. Ya gimana enggak, kan enteng banget. Kalau satunya lagi, meski secara tampilan gak ada perbedaan, akan tetapi LEN TD-170 punya bobot akan dimensi lebih besar. Target drone satu ini punya berat berkisar 17-27 kg dengan dimensi panjang 3 meter, lebar bentang sayap 3,19 meter,
dan tinggi 0,72 meter. Bicara soal performanya sih, drone target ini juga punya tenaga lebih besar ketimbang tipe tadi. Meski sama-sama memakai mesin 2 silinder, namun tenaga yang dihasilkan dapat membuatnya melesat sampai kecepatan 200 km per jam. Wih, kenceng juga nih. Anyway, perusahaan plat merah tadi nggak cuma nyiptain drone yang hanya sekedar dijadiin target nembak. Tercatat, mereka juga menghadirkan sebuah drone militer pertama untuk bangsa kita bernama Elang Hitam yang diperkenalkan di Kota Kembang Bandung pada tahun 2019. Puna Mail yang diproyeksikan masuk ke dalam line-up TNI Angkatan Udara pada tahun 2024 ini punya segudang kelebihan. Dan nggak kalah sama drone-drone ciptaan negara luar. Contohnya dari sisi kemampuan terbang. Drone satu ini sanggup terbang pada ketinggian 10.000 hingga 30.000 kaki, serta bisa terbang tanpa henti selama 30 jam. Bicara soal kecepatan, hasil karya anak bangsa yang satu ini pun nggak kalah dengan buatan luar. Drone Elang Hitam dapat terbang dengan kecepatan maksimum 235 km per jam. Nggak cuma itu aja sih, drone ini juga dibekali sistem persenjataan berupa roket kaliber 70 mm buatan PT Dirgantara Indonesia. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya tersebut, tentu menjadi sebuah asa baru dalam menjaga kedaulatan NKRI, baik itu di darat, laut, maupun udara dengan pantauan langsung dari angkasa. Walaupun memiliki proyeksi yang positif, sayangnya proyek pengembangan Elang Hitam diberhentikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Alasannya sih karena nggak ada biaya. Ada yang menyebutkan Elang Hitam ini nanti nggak bakal dipasang senjata lagi, melainkan diperuntukkan untuk monitoring lahan, cuaca, kebakaran hutan, dan lainnya. Kalau tadi PT Land dan PT Dirgantara yang mendominasi, kali ini drone hasil karya anak bangsa datang dari PT Pindad bernama Mini Bee, yang masuk ke dalam kelas drone kamikaze. Sesuai dengan namanya, drone ini memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Perihal spesifikasinya sih cukup lumayan ya. Jarak terbang maksimal sebuah Mini Bee diperkirakan bisa menempuh jarak sejauh 25 km dengan kecepatan 250 km per jam ke target sasarannya. Drone satu ini juga bisa membawa beberapa bahan peledak hingga seberat 1,8 km. Wah, ini mah definisi kecil-kecil cabai rawit ya. Meski saat ini masih sebatas prototipe aja.